Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan salam jumpa kembali bersama kami dan masih bersama dengan salah satu program terbaik dari Barito Plus TV adalah Ngobrol Positif, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya hadir bersama tiga narasumber yang sudah spesial kita hadirkan di kesempatan kali ini untuk berbincang seputar event yang baru saja dilaksanakan dan sudah mendapatkan salah satu pemenang dari kegiatan tersebut. Alangkah lebih baiknya kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Nurhalisa. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurhalisa adalah salah satu bukan salah satu pemenang ya, atau Putri Hijab Barito Selatan tahun 2021 terpilih yang beberapa waktu lalu telah diselenggarakan. Dan di sebelah beliau ada Wegia Hasan. Salah satu dewan juri pemilihan Putri Hijab Barito Selatan tahun 2021, dan ada Anis Lutfiah. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan berbincang banyak dengan ketiga narasumber karena memang di event-event ini kemarin sebelum ini ada pemilihan Putri Hijab yang diikuti salah satu pemudi, salah satu perwakilan dari Barito Selatan, dan ini sesuatu yang cukup menarik karena Barito Selatan mencoba membuka event ini supaya bisa menjaring talenta-talenta berbakat dari Barito Selatan. Nah, untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini dan siapa-siapa saja yang terlibat, kita akan berbincang dengan ketiganya. Dan yang pertama saya akan langsung mungkin ke Nurhalisa ya. Sebelum kita berbincang, saya pengen mungkin pemirsa juga pengen tahu, Nurhalisa, aktivitas sehari-hari? Saat ini kalau untuk aktivitas sehari-hari masih belum ada banyak karena kebetulan kan baru lulus, baru wisuda kemarin tanggal 7 Juli. Di mana boleh? Di Yayan Malangkaraya. Iya. Ambil jurusan? Ekonomi. Ekonomi. Oke, dan berarti udah balik ke Kota Bintang. Iya, sudah benar. Kalau boleh tahu motivasinya mengikuti kegiatan pemilihan Putri Hijab Barito Selatan tahun 2021 ini? Iya, jadi sebelumnya kan sudah pernah nih ikut duta-duta lumayan banyak, dan itu seperti duta bahasa dan Putri Hijab juga dan duta genres dan lain sebagainya. Dan ini kan kembali ke Buntok nih, jadi pengen dong di sini juga berprestasi, bukan yang kayak di tempat-tempat kayak di Palangkaraya kan. Sedangkan Barito Selatan ini atau Buntok ini adalah tempat asal gitu, jadi pengen di sini juga ketemu orang-orang baru karena memang di sekitar 3 tahun setengah gitu nggak ada kembali ke sini. Oke. Kalau tadi motivasi untuk ini karena memang sudah terbiasa ya, ada beberapa event juga diikuti, kemudian setiap ini selalu juara ya setiap kali ikut. Alhamdulillah ya. kita udah sekali Tengah juara 1 dan mewakili ke tingkat nasional. Terus juga Putri Hijab kemarin juara 3, terus duta genre juga juara 3. Duta Hijab tahun kemarin ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita kembali ke kegiatan ini, kira-kira seperti apa? Sama saja kan dengan beberapa event-event yang diselenggarakan, atau mungkin lebih sulit karena ini spesial, mungkin nanti bertanya ada hijab atau tahun hijab dan sebagainya. Ini seperti apa mungkin? Kalau menurut saya pribadi, pemilihan audisi Putri Hijab di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 ini agak berbeda ya dari duta-duta yang lain karena ini lomba-lombanya itu berhubungan dengan perasaan dan minoritas, jadi benar-benar berbeda, dan ini adalah hal yang baru pertama kali dicoba. Oke. Kalau misalkan saya langsung ke Anis dulu deh. Oh boleh. Karena Anis selaku penyelenggara kegiatan ini, mungkin saya lebih kepengen tahu sih sebenarnya tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini, karena ini mungkin baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Untuk kita yang menyelenggarakan, kalau untuk kegiatan-kegiatan sifatnya nasional sudah sering. Untuk yang Barito Selatan sendiri ini baru. Ini tujuan dari terselenggaranya ini apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan diselenggarakannya acara ini. Yang pertama adalah
untuk memperingati 1 tahun mengudaranya Barito News TV, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2021. Nah, itu yang pertama. Terus tujuan kedua adalah untuk menjaring minat dan bakat putri-putri muslimah yang ada di Barito Selatan. Nah, khususnya dalam bidang pertelevisian. Nah, seperti kayak presenter berita, terus juga ada berberita, terus juga mungkin nanti akan ada perkembangan lagi ke siapa tahu bisa untuk presenter talk show. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah untuk lebih mempromosikan Barito News TV itu sendiri. Nah, supaya orang tahu bahwa Barito News TV itu adalah televisi streaming pertama yang ada di Barito Selatan. Nah, jadi lebih mempromosikan Barito News TV dan lebih mempromosikan Barito Selatannya itu supaya orang banyak tahu gitu. Yang berikut satu pertanyaan lagi. Ini mungkin karena bukan karena orang promosi sih, aplikasi juga udah lumayan, orang medsos juga sudah. Nah, ini kemarin dilaksanakan kapan? Dalam berapa hari? Dilaksanakannya dalam 1 hari full, hari Minggu kemarin. Ya, jadi acaranya itu 1 minggu, 1 hari full di kantor redaksi Barito News TV. Kenapa dijadikan 1 hari full? Supaya tidak terlalu banyak banyak hari itu kan banyak acara gitu. Betul. Nah, sedangkan kita harus jaga jarak, terus juga jaga kesehatan gitu kan Om ya. Terus kemarin juga pesertanya dibatasi. Nah, mengingat kayak sekarang itu kan masih ada pandemi COVID-19, jadi supaya acara tetap bisa berjalan tapi tetap dalam protokol kesehatan gitu ya. Baik, kalau dari panitia penyelenggara kita udah dengar apa motivasi, apa tujuan terselenggaranya, dari juri sendiri seperti apa Mbak Lin? Iya. Dari juri sendiri seperti apa sih melihat apa namanya? Pertama saya pengen tahu sih antusias peserta seperti apa, kemudian apa sih sebenarnya dinilai dari masing-masing kelompok para pesertanya? Jadi untuk audisi Putri Hijab Barsel 2021 ini ada 4 lomba yang dilombakan. Yang pertama itu presenter, dubbing berita, kreasi hijab, sama unjuk bakat ya. Jadi kalau untuk presenter itu yang dinilai itu adalah kelancaran membaca dan percaya dirinya si presenter itu ya, peserta. Dilihat dari situ bagaimana bahasa tubuhnya, apakah dia gugup, apakah dia ada yang setelah bertemu dengan kamera dia gugup gitu kan. Kebanyakan orang seperti itu Pak. Jadi di situ dari cara penilaian untuk presenter. Tapi kalau untuk dubbing berita sama dengan presenter, kelancaran membaca juga dan juga kepandaian si peserta itu mengalunkan suara dan bagaimana caranya supaya si pendengar berita itu sampai itu berita yang dibacakan oleh si dubbing berita gitu. Baik. Kalau melihat dari apa sih baik peserta kemudian panitia pelaksana yang Mbak Anis, jurinya diwakili Mbak Becky juga. Ini di tataran umur yang masih muda semua. Dan kira-kira dalam hal penilaian peserta dari masing-masing kategori lomba, ada kesulitan nggak karena mungkin masing-masing peserta sudah mempersiapkan diri dong untuk bisa tampil jadi yang terbaik. Nah, bagi juri sendiri seperti apa? Ada kesulitan nggak menilai lomba penilaian? Pasti Pak. Jadi kami dalam penilaian kemarin ya sempat berdebat lumayan lama untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang, siapa yang menjadi juara. Lantaran selisih nilai itu sangat tipis sekali. Karena masing-masing peserta itu mempunyai kemampuan yang ada di bidangnya ini, presenter, dubbing berita, dan juga unjuk bakat. Mereka mempunyai kemampuannya masing-masing di bidangnya. Jadi kami sempat kebingungan untuk memilih siapa yang menjadi juara Pak. Dan tentunya kalau misalkan para peserta ini, tentunya dari sekian peserta seperti disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa karena ini yang pertama dilaksanakan, bisa menepis juga karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada isu-isu miring, tentang ini juaranya ini, kok ini gitu. Nah, mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Oke. Dan baik, dalam suasana yang masih fresh ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 narasumber yang cukup fresh juga menjadi kesempatan hari ini, dan kita akan break setelah yang berikut ini. Balik lagi bersama saya Rizal Wardana masih di program
ngobrol positif bareng dengan 3 gadis cantik narasumber kita di kesempatan kali ini. Dan kita kembali ke pertanyaan selanjutnya biar kita bisa lebih menggali lebih banyak tentang apa sih sebenarnya yang diselenggarakan, apa sih yang sudah didapat dari kegiatan ini. Dan saya kembali ke sang pemenang, ada Nurhalisa. Nurhalisa dalam penyelenggaraan kemarin apa aja yang udah di apa sih namanya yang sudah diikuti dan yang tak paling sulit dari 4 tahapan lomba itu kira-kira apa? Ya, jadi kemarin itu benar-benar kayak technical meeting pun di hari itu juga dilaksanakannya. Jadi lumayan padat ya? Iya, jadi padat, ya. masih baru tahu kayak lomba ini seperti apa gitu. Jadi itu baru tahu itu benar-benar hari itu gitu. Tapi sebelumnya itu udah dikasih tahu kalau ada 4 lomba. Jadi udah dipersiapkan juga. Dan yang pertama itu kan presenter yang kita menghadap kamera, terus membaca beritanya dan berusaha untuk terlihat percaya diri dan baca dengan tepat tentunya. Terus juga yang kedua dubbing. Nah, kalau dubbing ini yang menurut saya itu susah. Agak susah. Iya, karena di sini kan kita yang dibaca itu lumayan banyak. Dan kita harus menahan suara, intonasi gitu kan. Dan karena tidak terbiasa, jadi bingung apakah ini kecepatan ataukah ini terlalu lambat gitu atau sebenarnya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan terakhirnya adalah posisi sebagai menang ya. Baik, yang berikut untuk masih Lisa ya, nanti dipanggil Lisa ya. Iya, Lisa. Dari sejumlah peserta mungkin persaingan ada, tapi otomatis kan yang namanya adalah persaingan secara positif. Nah, yang paling berat kira-kira ada nggak? Dari sekian peserta yang paling berat menurut Lisa sampai dengan di penghujung dan akhirnya terpilih sebagai Putri Jabar Selatan. Jadi sebenarnya karena kemarin itu ketemu dan tahu pesertanya itu di hari H, jadi tidak bisa menilai apakah dia udah punya pengalaman enggak di bidang itu atau belum gitu. Jadi masih belum bisa juga menebak-nebak, dan lagi mereka lombanya kan di ruang tertutup nih, mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa melihat dia ini kelebihannya di mana, kita tidak bisa melihat. Yang bisa dilihat itu cuma di bagian unjuk bakat aja kemarin. Jadi dari situ mungkin bisa dilihat kelihatan dari unjuk bakat paling tidak ini kan lebih dari saya atau saya yang lebih baik dari yang itu gimana menurut kalau dari segi unjuk bakat, yang namanya bakat kita tidak bisa mengatakan bahwa bakat saya lebih baik atau bakat orang lain lebih baik, karena itu adalah bakat ya murni dari kita sendiri. Jadi semuanya saya anggap itu sulit gitu. Mereka punya bakat yang hebat. Seperti saya kan, saya tidak bisa bernyanyi, tentu kayak wah gitu, mendengar suara mereka yang bagus bernyanyi, tenggorokan saya insecure gitu karena nggak bisa bernyanyi kan gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi yang pasti dari penampilan peserta sampai dengan di penghujung bahwa ternyata bisa terpilih sebagai pemenang, artinya semua tahapan itu bisa dilalui dengan lancar tentunya. Saya kembali ke Anis selaku panitia penyelenggara. Anis, gimana Anis? Sebenarnya target panitia sebenarnya seperti apa untuk peserta? Kemudian berapa jumlah peserta? Apakah sudah sesuai target? Kemudian hadiah juga yang disiapkan oleh panitia untuk para pemenangnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke. Nah, untuk target peserta sendiri memang kemarin itu dibatasi. Dengan adanya PPKM ini juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya kemarin masih kurang sedikit dari target gitu. Mungkin kita maklumi, mungkin ada beberapa orang itu kan ya takut gitu karena kan mungkin berkumpul gitu kan, padahal ya waktu itu juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan gitu, jadi insya Allah aman aja. Nah, terus untuk hadiah itu sendiri, nah kemarin itu disiapkan ada piala untuk juara 1 sampai harapan 3. Nah terus juga ada bingkisan menarik, terus dapat piagam penghargaan, dan juga ada uang pembinaan juga untuk para pemenang. Iya. Baik. Kalau misalkan ini ada nggak tindak lanjut dari event ini? Misalkan yang terpilih itu nanti misalkan bisa kita ikutkan di acara yang lebih tinggi lagi. Ada rencana seperti itu nggak? Iya, rencana memang ada seperti itu. Nah, jadi untuk awal setelah dia memenangkan
perlombaan itu kemarin. Jadi nanti akan bekerja sama dengan redaksi Barito News TV. Nah nanti kan akan gantian, ada yang apakah dia nanti akan membaca berita atau jadi daber berita gitu. Jadi untuk supaya dia tuh bisa lebih mendalami pekerjaan itu ataupun yang sudah dilombakan itu, karena dia sudah menjadi pemenang kan otomatis dia harus belajar lagi. Nah tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ada lomba di tingkat yang lebih tinggi lagi yang memang meminta kualifikasi seperti itu, khususnya dalam bidang pertelevisian, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengirim Nurhalisa dalam ajang tersebut. Iya. Kalau ke Mbak Wegi, Mbak Wegi selaku Dewan Juri, selain tadi mungkin saya bilang ada kesulitan enggak, ya relatif lah ya, karena memang masing-masing mempunyai kualifikasi masing-masing untuk berani tampil. Kemudian tanggapan Mbak Lisa ini di luar penilaian, tanggapan Mbak Wegi sendiri tentang penampilan secara keseluruhan para peserta seperti apa? Kalau untuk penampilan secara keseluruhan para peserta sangat baik sekali dan saya bangga kepada mereka karena khususnya di Barito Selatan ini kita ternyata mempunyai bakat-bakat yang terpendam khususnya di bidang pertelevisian dan di bidang presenter dan dubbing berita ya. Ternyata mereka setelah tampil bisa gitu ya. Dengan rasa kepercayaan diri mereka yang tinggi gitu, khususnya untuk Nurhalisa ya, sempat terpilih bisa terpilih menjadi juara 1 di antara peserta lainnya. Memang dia menonjol juga, iya, dari dia di depan kamera, bahasa tubuh dia. Setelah itu dan kebetulan kemarin ya saya melihat cara dia menyampaikan sebuah berita itu tenang gitu, tidak terlalu menggebu-gebu, cara dia mengambil nafas segala macam itu cukup bagus dan lebih dominan daripada yang lain. Nah kalau misalkan saya ke Lisa lagi, untuk begitu kegiatannya otomatis tidak sendiri dong, ada keluarga, ada orang terdekat, ini support dari keluarga, kemudian dukungan dari keluarga seperti apa sehingga Lisa bisa mengikuti kegiatan. Tapi jangan jawab dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Balik lagi masih di Ngobrol Positif dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan ketiga narasumber kita di kesempatan kali ini. Dan seperti pertanyaan saya tadi untuk Nurhalisa ya, support atau dukungan dari keluarga seperti apa dengan orang terdekat, kemudian tanggapan mereka juga setelah Lisa memenangkan ajang pencarian bakat ini. Jadi kemarin sudah meminta izin dulu kepada orang tua ya sebelum daftar. Dan ditanyai dulu, kebetulan kan terakhir pendaftaran kemarin itu tanggal 25 ya Kak, datang ke tempat Kak Anis juga. Nah, dan tanggal 24 itu yudisium. Jadi kayak orang tua nanya dulu, kamu siap nggak? Misalnya tuh kayak balik lagi ke sini gitu daftar. Jadi tanya dulu dengan Kak Anisnya lewat WhatsApp gitu. Kira-kira boleh nggak kalau menyusul mendaftarnya gitu, berkasnya. Kata Kak Anis boleh, setelah sholat Jumat ya Kak. Nah jadi jadi alhamdulillah akhirnya diizinkan juga karena memang menyanggupi juga untuk kembali ke sini. Jadi orang tua sangat mensupport gitu. Terus setelah menang alhamdulillah orang tua juga mengucapkan selamat gitu kan, dan mungkin semoga dengan ini ya ada rezekinya lah gitu di sini. Amin. Udah punya pacar? Sekalian aja ini promosi ya. Iya. Sekarang promosi di situ Nurhalisa bisa. Jodoh ya. Lisa sudah, kemudian saya kembali ke Anis. Anis, untuk cabang lomba yang dilaksanakan pada audisi pemilihan Putri Hijab Barito Selatan ini, kemudian seperti yang saya pertanyakan di awal tadi, kembali kira-kira dilaksanakan lagi nggak nanti tahun berikutnya untuk kegiatan ini? Nah, untuk cabang lomba yang dilombakan pada audisi Putri Hijab 2021 kemarin itu ada 4 cabang lomba. Yang pertama itu adalah cabang lomba presenter berita. Jadi dia nanti di situ bagaimana caranya si peserta ini membawakan berita, ya seperti yang sudah dibilang Mbak Wegi tadi.
Nah, untuk yang kedua itu adalah lomba dubbing berita. Jadi dia membaca berita itu, membaca isi berita, dinilai dari bagaimana kelancaran dia membaca dan juga bagaimana kelandaian suaranya. Nah, yang ketiga adalah lomba hijab kreasi. Nah, jadi bagaimana caranya si peserta ini mengatur hijabnya itu serapi dan secepat mungkin. Nah, dalam artian bisa dipakai untuk acara yang formal ataupun non formal gitu. Tidak menuntut untuk harus banyak pernak-pernik di atas kepala, tapi kita melihat bagaimana sih cara dia membuat hijab itu sekreatif mungkin. Nah, gitu. Terus yang terakhir itu ada lomba unjuk bakat. Nah, untuk unjuk bakat sendiri tidak dibatasi apa yang mau ditampilkan. Jadi semua itu terserah peserta. Tergantung bakat masing-masing. Tergantung bakat masing-masing. Oke. Dan untuk hijab sendiri, karena ini pemilihan putri hijab, apakah dinilai juga matching antara hijab dengan busana yang dipergunakan atau cuma hijab doang yang dinilai? Nah, untuk hijab sendiri, untuk karena hijab, iya, untuk hijab kemarin memang fokus ke hijab saja, tidak untuk ke fashion ataupun pakaian yang dipakainya, memang khusus fokus untuk hijabnya sendiri. Iya. Baik, kalau ke Mbak Wegi sendiri, Iya. harapan Mbak Wegi mungkin karena melihat tadi satu Mbak Anis sebelum kita lanjutkan. Oh iya. Untuk tahun berikutnya kira-kira dilaksanakan nggak? Untuk kegiatan Memang ini? kemauan dari para panitia kemarin, acara ini mungkin berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa dilakukan di tahun berikutnya. Semoga nanti COVID-19 udah nggak ada, jadi acaranya nanti bisa kita buat lebih besar lagi dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan outdoor. Dan yang pasti satu gini, karena Mbak Anis juga merupakan orang redaksi dari Barito News TV. Iya. Artinya masih dibuka kesempatan juga dong untuk sponsor untuk nanti kita ke depan ya. Iya. Biar betul lebih besar sekali. lagi. Yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan. Iya. Dan untuk Mbak Wegi sendiri seperti apa Mbak Wegi? Karena ini yang pertama kali dilaksanakan, kemudian setelah melihat penampilan para peserta yang sedemikian, ada pesan nggak dibuat buat yang sudah mengikuti ini, yang belum berhasil, kemudian yang sudah berhasil, kemudian untuk yang nanti bakal ikut lagi nanti? Oh iya. Kira-kira ada pesan nggak? Pesan saya selamat ya sekali lagi untuk Nurhaliza. Terus berikan yang terbaik ya, khususnya untuk redaksi Barito News Group. Kalau misalnya Anda diperlukan di sini nanti atau Anda dipanggil untuk menjadi presenter, untuk menjadi dari berita ya, pokoknya harus siap membantu kami di sini. Selalu siap. Dan juga saya berharap untuk adik-adik yang ada di Barito Selatan khususnya, semoga tahun depan redaksi Barito News TV melakukan kegiatan ini rutin ya setiap tahunnya. Semoga harapannya redaksi Barito News TV ini melahirkan bakat-bakat yang terpendam itu menjadi presenter yang luar biasa, bisa mengikuti mungkin nanti seperti Najwa Shihab atau seperti Jeremy Teti mungkin ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan para presenter yang di sana. Ini kalau melihat dari semangat yang bawa jadi tadi, lebih besar juga jadi juri. Iya dong. Pasti itu sudah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya untuk ke Lisa. Karena saya juga belum sempat banyak ngobrol juga sebenarnya sebelum kita ngobrol ini. Nggak begitu banyak juga yang saya ketahui. Tapi oke lah, jadi masalah nanti kita lanjutkan setelah program ini. Pesan Anda mungkin. Saya ingin mungkin pesan Anda untuk penyelenggara. Selaku penyelenggara mungkin pesannya untuk penyelenggara seperti apa, kemudian pesannya untuk yang yang nanti bakal mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah nanti ada event yang sama di tahun berikutnya. Kemudian juga serta kesannya untuk segala mengikuti kegiatan ini. Mungkin bisa disampaikan buat teman-teman di rumah biar tahu juga seperti apa rasanya. Berada di depan kamera, karena ini rata-rata ini di hadapan kamera semua kan? Karena itu tadi Pak, saya sudah bilang juga kan, saat berhadapan dengan kamera itu berbeda dengan hadapan cermin. Saya sering sekali, saya walaupun menjadi presenter di redaksi Barito News TV, saya juga tetap harus berlatih Pak, karena saya juga sering salah. Jangan dikira saya yang biasa ngomong di kamera itu sering sekali salah. Makanya setiap hari saya juga di depan TV lagi salah Pak. Maksud saya di depan cermin ya, saya bisa. Tubuh saya harus seperti ini. Tangan saya harus seperti ini. Itu harus dicoba Pak, dilatih. Tapi di saat kita di depan kamera itu beda Pak. Pasti rasa gugupnya itu melebihi
saya menjadi MC. Kadang-kadang Iya betul. Saya menjadi MC, ditonton banyak orang, bahkan ditonton sama pejabat sekalipun, saya sudah biasa. Tapi setelah saya ngomong di depan kamera, itu jauh sangat berbeda. Mungkin Bang Haliza juga sudah merasakan ya seperti itu juga. Nah, itu mungkin seperti disampaikan oleh Mbak Wegi, jadi seperti yang saya pertanyakan tadi, pesannya untuk ke Dewan Panitia Pelaksana ya, untuk Panitia Pelaksana, kemudian untuk yang bakal mengikuti nanti, kemudian kesannya seperti apa selanjutnya? Ya, kalau untuk pesan kepada penyelenggara, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga jujur panitia penyelenggara ini benar-benar kayak humble, baik gitu. Alhamdulillah. Bahkan menyampaikan informasi itu detail ya, dan itu sangat penting kepada kita peserta, karena kita technical meeting itu kan hari H gitu. Jadi tentunya kita butuh informasi dulu sebelum hari H itu gitu. Jadi itu sangat luar biasa, dan semoga bisa lebih tingkatkan lagi, dan semoga acara ini terus dilanjutkan lagi setiap tahunnya, karena kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat. Kita bisa mengumpulkan nih teman-teman yang terhalang karena pandemi itu tidak bisa berprestasi, tapi di sini ada wadah untuk berprestasi. Betul sekali. Gitu. Khususnya di Barito Selatan ya, Haliza. Dan selanjutnya pesan ya untuk teman-teman. Nah, kalau pesan untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan menjadi peserta, semoga kalian lebih percaya diri kepada diri kalian, dan yang paling penting adalah jangan melihat orang lain, misalnya oh dia itu sudah sering nih ikut jadi minder. Jangan seperti itu, tetap percaya, dan yang paling penting adalah doa dan usaha. Jadi kalau hanya berusaha tapi tidak berdoa juga sia-sia ya. Jadi harus menjadi kedua hal itu, harus balance ya. Dan tentunya harus berlatih, itu sangat penting gitu. Karena mengikuti sesuatu itu kita harus serius dan dengan persiapan yang matang gitu. Dan yang berikutnya kesannya tadi kayak pesannya sudah, kesannya sangat luar biasa, dan berterima kasih, dan semoga panitianya kalau enggak? Enggak. Jurinya Baik hati kan, saya baik hati sekali. Ya, juri ngerti kan itu sama Mas Har nanti. Oke, kesan seperti apa tadi? Kesannya sangat luar biasa, karena ini pertama kali, jadi benar-benar diarahkan, diberikan contoh gitu kan. Jadi jarang sekali loh ada lomba kita dikasih contoh terlebih dahulu. Itu sangat jarang. Biasanya kita disuruh coba aja cari di YouTube gitu. Searching ya, biasa gitu ya. Jadi menurut saya sendiri lomba ini sangat komplit gitu. Dan luar biasa, semoga bisa ada lagi tahun depan. Amin. Dan semoga saya sendiri bisa berproses di sini. Terima kasih. Kemudian saya langsung ke Mbak Anis lagi selaku panitia penyelenggara. Iya. Sekaligus closing statement mungkin ya. Pesan dari Mbak Anis baik itu kepada para peserta yang sudah kemarin mengikuti namun masih belum berhasil, kemudian nanti bakal ikut untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian kesannya selama penyelenggaraan kegiatan ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Oke. Pesannya untuk teman-teman atau adik-adik yang sudah mengikuti Duta Hijab Provinsi Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan 2021 kemarin, yang memang belum berhasil jadi pemenang, jangan putus asa dan jangan berkecil hati, karena semua itu memang pemenang. Tapi memang dalam suatu perlombaan itu kita harus mencari satu dari yang terbaik. Nah, jadi bukan berarti mereka semua tidak bagus. Nah, mereka sudah bagus, cuma mungkin harus lebih belajar lagi. Nah, dan pesan untuk adik-adik di luar sana yang nantinya mungkin pas acara ini akan dilaksanakan lagi di tahun depan, dan mereka mau ikut, mantapkan niat kalian, persiapkan diri kalian, dan dari sekarang yang penting itu adalah berusaha untuk percaya diri. Yang pertama itu adalah percaya diri, karena semua itu bisa berhasil asal kita percaya diri. Dan asal kita bisa, oh aku percaya diri, aku bisa melakukannya. Yang penting juga belajar, jadi udah berlatih dari sekarang. Jadi di tahun depan kalau memang insya Allah lomba ini ada lagi, mereka udah siap, langsung tempur. Nah, gitu. Gitu ya? Iya. Terima kasih Anis, dan saya langsung ke Mbak Wegi. Pesan Mbak Wegi sendiri, kesannya juga seperti apa setelah event ini berakhir kemarin, dan mungkin untuk kedepannya seperti apa? Untuk pesan dan kesan saya, iya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk redaksi Barito News yang pertama ya. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur ya. Selalu memberikan yang terbaik, berita-berita yang terbaik di Barito Selatan. Dan pastinya makin top. Iya jelas gitu. Untuk pesan saya,
Semoga redaksi Barito News TV semakin berjaya, semakin menjadi yang di depan. Dan saya berharap untuk audisi Barito News TV, maksudnya untuk audisi Putri Hijab ini semoga tahun depan bisa terselenggara lagi ya, dan lebih banyak lagi pesertanya dan lebih banyak lagi yang mengikuti untuk lomba. Untuk kesannya saya sangat terkesan sekali dan bangga sekali bisa terlibat menjadi juri ya di acara ini. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita dengan ketiga narasumber yang cukup banyak yang dapat kita gali, dapat kita tahu informasi dari seputar pelaksanaan penyelenggaraan Putri Hijab Kabupaten Barat Selatan tahun 2021. Sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Anis, Mbak Wengki, dan Mbak Sasa yang masih sudah hadir di studio. Ya, dan terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program Ngobrol Positif bersama dengan Barito News TV. Dan tentunya saya Rizwan Wardana mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Putas dapat terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang kurang berkenan. Tayangan ini dapat Anda saksikan juga di channel YouTube kami di redaksi Barito News TV dan fanpage Facebook kami di redaksi Barito News TV. Jumpa lagi di kesempatan datang dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.